Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri makam jenazah kepala Sayyidina Husain setelah perang Karbala. Kisah misteri makam jenazah kepala Sayyidina Husain setelah tragedi pertempuran Karbala. Sejarah kelam tidak bisa dihilangkan dari ingatan umat Islam. Terbunuhnya cucu sekaligus zuriat Nabi Muhammad SAW memunculkan kesedihan mendalam dari kalangan umat Islam. Tragedi Karbala juga memunculkan konflik dan dianggap sebagai awal terpecahnya Islam menjadi aliran Sunni dan aliran Syiah. Kaum Syiah menjadikan Sayyidina Husain termasuk dalam jajaran Imam Syiah yang ketiga. Selain itu, akidah dan praktik ibadah orang-orang Syiah juga ada perbedaan dengan aliran Sunni. Berikut kisah perjalanan kelam jenazah mulia Sayyidina Husain bin Ali. Dahulu, setelah pertempuran Karbala berakhir, nasib jenazah Sayyidina Husain dibawa kemana-mana. Ketika tahu sebelumnya bahwa jenazah tubuh dan kepala Sayyidina Husain terpisah akibat dipenggal pada pertempuran Karbala, bagian tubuh Sayyidina Husain dimakamkan di sekitar beliau wafat di Karbala, sedangkan bagian untuk kepala banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini dikarenakan dulu jenazah kepala Sayyidina Husain sempat dibawa berpindah-pindah tempat dan bahkan dibawa ke luar negeri oleh penguasa kala itu. Didapati dari sumber Syiah menyebutkan bahwa kepala Sayyidina Husain dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Namun menurut sumber selain Syiah, ada banyak tempat yang diklaim sebagai tempat dimakamkannya kepala mulia cucu Nabi itu. Perbedaan pendapat ini muncul sebab setelah pertempuran Karbala, kepala Sayyidina Husain sempat dibawa kepada penguasa kala itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Oleh sebab itu, para ulama Sunni mengklaim ada 6 lokasi yang diyakini itu adalah makam kepala Sayyidina Husain. 6 tempat makam itu tersebar di beberapa daerah dan negeri, yaitu diantaranya di Damaskus, lalu di Karbala, di Raqqa, di Askelon, di Kairo Mesir, dan di kota Madinah. Mengapa bisa berbeda-beda tempatnya? Baik, mari kita telusuri lebih jauh. Menurut As-Sablanji dalam kitab Nurul Absor mengisahkan bahwa setelah peperangan Karbala, keluarga tentara serta kepala mulia Sayyidina Husain dibawa ke pemimpin Kufah Ibnu Ziyad layaknya tawanan. Lalu kepala Sayyidina Husain dibawa ke Damaskus untuk diberikan kepada Yazid bin Muawiyah. Sesudah dibawa ke Yazid, inilah ahli sejarah banyak berbeda pendapat. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari mazhab Imamiyah bahwasannya dahulu kepala Sayyidina Husain berhasil disatukan dengan badan beliau di Karbala. Peristiwa ini terjadi sesudah 40 hari dari pertempuran Karbala. Namun, riwayat ini tak ada rujukan dalam Sunni. Kemudian, menurut Abbas Aqad dalam kitab Abqariyat mengisahkan bahwa setelah dari Yazid, kepala Sayyidina Husain diberikan kepada keluarga Abu Mut'aid di Raqqa dan dimakamkan di rumah mereka. Dalam kisah Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya kepala Sayyidina Husain sempat digantung di Damaskus selama 3 hari dan setelah itu disimpan di berangkas senjata. Pada masa kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik, kepala itu lalu diambil, dikafani, dan dimakamkan. Namun setelah beberapa tahun makam itu dibongkar dan dicuri kelompok Musawadah. Dalam kitab Ma'atsir Ali Naqoh Al-Qalqasyandi menjelaskan ada pendapat bahwasannya jenazah kepala Sayyidina Husain dimakamkan di Askelon. Lalu dalam kitab Nurul Absor, Asy-Syablanji mengisahkan bahwasannya saat kepala Sayyidina Husain diberikan kepada Yazid, kemudian Yazid memberi perintah agar kepala Sayyidina Husain diarak keliling kota sampai Askelon. Kemudian pemerintah Askelon menginstruksikan agar kepala Sayyidina Husain dimakamkan di sana. Apabila kepala Sayyidina Husain benar dimakamkan di Askelon, maka argumen yang berpendapat kepala Sayyidina Husain di Kairo bisa jadi benar. Hal ini sebab ada tulisan Al-Qalqasyandi yang mengisahkan proses pemindahan kepala itu. Dikisahkan saat Raja Al-Faiz
yaitu salah satu raja Syiah Fatimi Mesir, mau mendirikan bangunan universitas. Maka dia menginginkan supaya kepala Sayyidina Husain dibawa ke Mesir. Raja Al-Faiz lalu memerintahkan Tala bin Ruzik untuk menyuap orang-orang Askelon supaya mau memindahkan kepala Sayyidina Husain ke Kairo, Mesir. Menurut Asy-Syablanji, uang sogokan itu besarnya adalah 300.000 dinar. Kemudian warga Askelon lalu bersedia menerima tawaran itu. Setelah Fik, dinasti Fatimiyah lalu mengutus tentara-tentara untuk memindahkan kepala Sayyidina Husain ke Mesir. Namun riwayat ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa lokasi makam kepala Sayyidina Husain di Askelon dan di Kairo, Mesir tidaklah benar. Beliau juga berpendapat bahwa makam itu adalah bukan makam orang Islam, melainkan makam orang Nasrani. Sedangkan menurut mayoritas ulama termasuk Ibnu Taimiyah, bahwa makam kepala Sayyidina Husain itu berada di pemakaman Baqi, Madinah, tepatnya di samping sang ibunya yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Argumen ini didukung juga riwayat-riwayat dari At-Tabari, Az-Zahabi, Ibnu Katsir dan lainnya. Selain itu, sejarawan tersohor seperti Philip Hitti lebih mengarah kepada argumen ini. Begitulah beberapa lokasi yang diyakini sebagai makam kepala Sayyidina Husain. Perbedaan pendapat ini memang sulitnya mencari fakta yang real. Yang terpenting, mari kita sebagai umat muslim senantiasa selalu mencintai zuriat Nabi besar Muhammad SAW. Kita turut bersedih atas insiden yang menimpa Sayyidina Husain di masa lalu. Bisa kita bayangkan betapa dihinakannya jenazah beliau di dunia. Dari wafat beliau sudah dipenggal, lalu digantung, dibawa kemana-mana, diarak kemana-mana. Bahkan lokasi makam kepala mulia beliau sampai saat ini masih menjadi misteri. Meskipun nasib beliau terlihat hina di dunia, tapi di akhirat beliau tergolong orang mulia. Bahkan disabdakan Nabi Muhammad bahwa Sayyidina Hasan dan Husain akan menjadi pemimpinnya para pemuda surga di akhirat kelak. Subhanallah. Itulah sedikit kisah misteri makam jenazah kepala Sayyidina Husain setelah perang Karbala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.